Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hilarit sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hal tersebut menjadikannya orang ketujuh dalam kabinet Jokowi yang berurusan dengan hukum pidana korupsi. Maka, rekor ini menjadi catatan sejarah Indonesia karena melibatkan 6 menteri dan 1 wakil menteri dalam kasus korupsi. Hal ini terjadi di tengah maraknya kasus korupsi yang mencoreng reputasi Kabinet Jokowi seiring menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia. Negara Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, dengan CPI hanya meningkat 2 poin selama 1 dekade terakhir. Berikut adalah nama menteri-menteri dan wamen di pemerintahan Jokowi yang jadi tersangka pidana korupsi. Pertama, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Kedua, Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, tersangka dalam kasus korupsi dana hibah KONI. Ketiga, Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, tersangka suap izin ekspor benih lobster. Keempat, Juliari Batubara, Menteri Sosial, divonis bersalah menerima suap terkait paket bansos COVID-19. Kelima, Johnny G. Plate, Menkominfo, didakwa terkait korupsi proyek pembangunan Menara Pemancar atau BTS 4G di Kementerian Kominfo. Keenam, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, tersangka dalam dugaan korupsi di Kementan. Ketujuh, Edward Omar Syarif Hilarit, Wakil Menteri Hukum dan HAM, tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Sekedar diketahui, Presiden Jokowi akan lengser beberapa bulan lagi. Apakah masih ada Menteri Jokowi yang bakal dicokot KPK terkait pidana korupsi?